sahabat YouTube dan donsana-donsana, saat ini pukul 5 sore atau pukul 17 WIB. Saya berada di kawasan Muaro Pariaman yang menjadi bagian dari kawasan Pantai Gandoria. Sore ini saya sedang menuju ke arah pintu Muaro Pariaman untuk melihat-lihat situasi dan keramaian di kawasan yang menjadi objek wisata di Pariaman saat ini. Muaro Pariaman adalah dua aliran sungai yang bertemu menjadi satu, aliran Batang Papan dengan aliran Batang Piaman. Kemudian memasuki Samudra Hindia di pantai barat Pulau Sumatera. Sahabat YouTube dan donsana-donsana, pada sore hari ini tampaknya ramai, tapi ada yang istimewa. Saya berkesempatan untuk mengabadikan detik-detik di mana kedatangan sebuah kapal penangkap ikan, kapal Tonda, memasuki Muaro Pariaman setelah 18 hari berada di lautan. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Lado, alun lai, alun. Kau sedang menunggu kapal kau orang kau, supaya kapalnya selamat masuk Muaro, mangkui laut. Sejak lama Muaro Pariaman adalah merupakan pelabuhan kapal-kapal ikan jenis kapal Tonda. Walaupun pada saat ini kawasan Muaro Pariaman dikembangkan menjadi kawasan wisata, kapal Tonda yang sudah menyusut jumlahnya sampai hari ini masih di Muaro Pariaman sebagai pelabuhannya. Jauh baru lai. Alah, berat. Meskipun pada saat ini sedang pasang gadang, di mana Muaro Pariaman debit airnya cukup dalam, namun tetap dibantu oleh sang juru parkir ya, saudara Dit ya, untuk menuntun kapal Tonda dapat memasuki Muaro Pariaman. Didit telah langsung masuk ke dalam Muaro Pariaman untuk mengecek di mana posisi jalur kapal Tonda yang akan memasuki Muaro Pariaman pada waktu sore hari ini. Kapal Tonda yang akan memasuki Muaro Pariaman ini adalah KM Bintang. KM Bintang ini sudah 18 hari mencari ikan di Samudra Indonesia, jadi jauh ke tengah ya, bahkan bisa ke arah utara ke kawasan Pulau Nias ataupun ke kawasan Kepulauan Mentawai. Masuk karena lah. Xiaomi 10 Pro. 10 Pro. Oleh sebab situasi
cuaca di laut dalam hal yang ekstrim mengakibatkan kapal Tonda ini terlambat untuk kembali ke dermaganya. Begitu juga kesulitan dalam mendapatkan hasil tangkap yang lebih baik. Namun dalam informasi yang saya dapat dari teman-teman yang menanti kepulangan KM Bintang ini, alhamdulillah walaupun dalam situasi yang berat, kapal Tonda ini dapat kembali ke dermaganya, ke pelabuhannya di Muaro Pariaman ini, membawa sedikit banyaknya hasil tangkap walaupun tidak luar biasa. Ya, thank you. Akhirnya KM Bintang kembali ke labuhannya Muaro Pariaman dengan mulus dapat memasuki Muaro Pariaman karena pada saat ini gelombang pasang juga tidak terlalu besar di pintu Muaro Pariaman, memudahkan kapal Tonda ini memasuki Muaro Pariaman. Sore hari ini demikian indah dan kita dapat mengabadikannya suasana yang berlangsung di Muaro Pariaman saat ini. Dalam suang lah. Dalam suang di situ lah. Langsung ke kafe. Saat ini kapal Tonda yang ada di Muaro Pariaman ini semakin menyusut jumlahnya jika dibandingkan pada tahun-tahun sampai 1980-an. Jumlah kapal Tonda ini cukup banyak dan kawasan Muaro Pariaman ini merupakan salah satu pintu labuhan untuk pasokan ikan-ikan segar bagi kebutuhan masyarakat Pariaman, kota Pariaman, bahkan dapat menyumbangkan hasil tangkapnya ke berbagai pasar-pasar yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat, bahkan sampai ke provinsi tetangga Riau ataupun Jambi. Bahkan juga dalam musim yang banyak mereka dapat memasok sampai ke Provinsi Bengkulu. Tahun bertukar, musim berganti, kisah yang demikian sekarang hanya tinggal kenangan dan cerita-cerita para penangkap-penangkap ikan yang berasal dari Pariaman. Selain jumlah kapal Tonda yang masih bertahan dengan labuhannya di Muaro Pariaman ini, kemudian juga keterbatasan hasil tangkap karena pertama kemajuan teknologi, juga jumlah ikan yang bertebaran di samudra semakin sulit untuk didapatkan. Celik kapal masuk mana? Kau nyawa.
Dari pintu Muaro Pariaman, saya terus melanjutkan perjalanan ke dalam Muaro, tepatnya ke tempat di mana kapal Tonda KM Bintang yang baru saja datang, yang pulang ke labuhannya, ke posisi di mana beliau ditambatkan. Jadi saya jalan kaki ini ya, para sahabat YouTube dan Nusana. Inilah sebahagian yang dapat kita rekam, bagian-bagian dari suasana, aktivitas, dan kehidupan di Muaro Pariaman dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, terlihat ini KM Bintang berada di tengah aliran Muaro Pariaman, sedang pasang tali ya ini, agar tambatannya aman, tidak membuat kapal menjadi riskan, sebab sewaktu-waktu apabila hujan di hulu ya mengakibatkan arus deras di dalam Muaro Pariaman, kemudian juga terjadi gelombang pasang dari arah laut. Ini juga menjadikan kapal-kapal yang berada di dalam Muaro Pariaman berbahaya. Jadi risikonya sangat tinggi, terutama yang sangat menjadi kecemasan apabila hujan deras di hulu sungai Batang Piaman ini selalu membawa kayu-kayu dan sampah-sampah yang mengakibatkan terhalang di tali-tali bentangan mereka ini, dan itu bisa mendatangkan risiko putus sehingga kapal hanyut ke pintu Muaro dan kemudian disambut oleh risiko dihantam gelombang, sehingga kemungkinan kapal bisa mengalami kerusakan, dihempaskan ke batu pengaman dari pintu Muaro Pariaman. Mudah-mudahan ini tambatannya oke dan membuat rasa aman. Oke, itu si Didit itu. Dia salah satu bintang konten YouTube saya ini, para sahabat YouTube dan Nusana. Dia sangat senang sekali ya kalau selalu saya hadir di Muaro Pariaman ini dan merekam suasana kapal-kapal ikan, kegiatan bongkar muatnya, ataupun keberangkatannya. Sebagaimana biasanya, kapal-kapal ikan, kapal Tonda yang memasuki Muaro Pariaman pada waktu siang ataupun sore hari, bongkar ikannya baru akan dilakukan pada keesokan harinya, karena setelah dibongkar, ikan-ikan akan dibawa untuk dipasarkan ke tempat pelelangan ikan TPI Karanawa, arah selatan dari Muaro Pariaman ini. Kalau dulunya TPI-nya berada di Muaro Pariaman, namun karena perkembangan kota, akhirnya tempat pelelangan ikan dipindahkan ke Karanawa dalam kota Pariaman, arah selatan dari kawasan Pantai Gandoria ini. Selamat sore, dan boleh mencicipi jagung bakar, pisang bakar pada sore hari di kawasan tepi Muaro Pariaman.